Titanic adalah sebuah kapal penumpang Super Britania Raya yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada tanggal 15 April 1912. Titanic menabrak gunung es pada pelayaran perdananya di Southampton ke New York City. Insiden tersebut mengakibatkan kematian sebanyak 1.514 orang dalam salah satu bencana maritim masa damai paling mematikan sepanjang sejarah. Titanic merupakan kapal terbesar di dunia. Pada pelayaran perdananya, satu dari tiga kapal samudra dioperasikan oleh White Star Line. Kapal ini dibangun pada tahun 1909 sampai 1911 oleh galangan kapal Harland and Wolff di Belfast. Kapal ini sanggup mengangkut 2.224 penumpang. Ini merupakan beberapa teori konspirasi mengenai kapal Titanic. Salah satu teori yang menarik adalah mungkin bukan Titanic yang menabrak gunung es pada tanggal 14 April 1912, melainkan kapal Olympic. Pada saat Titanic dibangun, WSL juga membangun kapal besar lainnya yang diduga kembaran Titanic. Perbedaan antara Olympic dan kembarannya terletak pada lorong jalan dek A Titanic yang dibuat dengan sekat baja dan jendela geser. Perubahan itu memungkinkan lebih banyak ruang di bagian depan kapal. Selanjutnya, lorong pada dek B Titanic juga dikurangi agar memungkinkan lebih banyak ruangan digunakan untuk kabin. Olympic memulai pelayaran pertamanya pada 15 Juni 1911 mengarungi rute perjalanan yang sama dengan Titanic dan sampai dengan selamat di New York pada 21 Juni 1911. Sayangnya pada pelayaran kelima, Olympic bertabrakan dengan kapal pesiar Inggris HMS Hawke pada 20 September 1911 di dekat Kepulauan Inggris. Kecelakaan itu mengakibatkan dua lubang besar penganga di sisi kanan kapal dan air laut membanjiri dua kompartemen kedap air. Tidak hanya itu, baling-baling kapal juga rusak. Meski babak belur, Olympic bisa kembali ke Southampton. Seorang penulis, Robin, mengemukakan teori konspirasi yang menghebohkan. Robin berpendapat bahwa kapal yang karam di Samudra Atlantik pada April 1912 itu adalah Olympic, bukan Titanic. Dalam bukunya yang berjudul Titanic, Kapal yang Tak Pernah Tenggelam, Robin menyatakan bahwa Olympic menyamar menjadi Titanic dan sengaja ditenggelamkan untuk mencairkan asuransi. Teori itu dinyatakan oleh sang penulis berdasarkan fakta bahwa HMS Hawke menyalahkan Olympic atas kecelakaan yang menimpa kedua kapal itu. Akibatnya, WSL dibanjiri tagihan biaya hukum, perbaikan, dan kerugian selama Olympic tak beroperasi. Sementara itu, perusahaan asuransi yang digunakan WSL, Lloyd's of London, diduga menolak untuk membayar klaim, sehingga menyebabkan keterlambatan perbaikan dan keberangkatan pertama Titanic. Berkaitan dengan hal tersebut, Robin mengatakan bahwa WSL sengaja menukar bagian kapal bertulisan Titanic dan memasangkannya pada Olympic. Robin juga menyatakan pendapatnya itu berdasarkan fakta bahwa uji coba laut Titanic di laut hanya berlangsung beberapa jam, sementara Olympic selama 2 hari. Ada sebuah teori konspirasi yang mengaitkan keluarga Rothschild, tenggelamnya kapal Titanic, dan terciptanya Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve. Keluarga Rothschild merupakan salah satu keluarga paling kaya dan berpengaruh di dunia. Bagaimana tidak? Keluarga besar tersebut mempunyai kekayaan hingga mencapai 500 miliar US dollar. Dari dinasti perbankan yang telah dibangun dan dikelola secara bersama-sama oleh keluarga ini secara turun-temurun. Kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 7.100 triliun. Semua dimulai pada tahun 1910 di mana 7 orang mengadakan pertemuan di Jekyll Island di lepas pantai Georgia untuk merencanakan Federal Reserve Bank. Jadi pertemuan itu menghasilkan konspirasi antara Morgan, Rothschild, dan Rockefeller dengan tujuan mendirikan atau mengesahkan kultur perbankan nasional yang disebut sistem Federal Reserve. Promosi Titanic pada waktu itu sangat dilebih-lebihkan. Semua itu adalah untuk menarik perhatian beberapa orang terkaya di dunia, seperti John Jacob Astor V, Isidor Straus, dan Benjamin Guggenheim. Mengapa mereka yang menjadi sasaran daripada penenggelaman Titanic? Karena 3 orang tersebut sangat menentang adanya Federal Reserve. Orang-orang itu adalah orang-orang terkaya di dunia yang mempengaruhi pengaruh yang besar juga pada dunia. Mereka ini tak hanya menentang Federal Reserve, seperti John Jacob Astor yang bersama Hakim Mahkamah Tinggi Amerika. Ketika itu, Louis D. Brandeis telah bersatu untuk menentang Bank Sentral Amerika atau Federal Reserve, namun juga menggunakan kekayaannya untuk menentang adanya Perang Dunia Pertama. Lalu, mengapa harus dengan Titanic untuk menyingkirkan mereka semua? Mereka tahu membunuh orang-orang itu bukanlah perkara mudah, apalagi John Jacob Astor. Beliau seorang yang terkenal, jutawan Amerika, salah satu seorang Freemason, level tinggi dan juga salah satu dari 13 keturunan Illuminati. Hingga sekarang,
Apa yang membuka hatinya untuk menentang Federal Reserve menjadi salah satu misteri. Untuk mendekati Astor sangatlah sulit karena beliau salah seorang elit Mason yang amat tahu semua kelicikan Rothschild. Untuk itulah rencana pembunuhannya dan juga orang-orang yang lain dalam waktu yang bersamaan perlu dilakukan secara hati-hati, penuh tipu muslihat, dan tersembunyi, hingga tiada seorang pun yang tahu dan menyadari bahwa tragedi Titanic adalah untuk menyingkirkan beberapa orang yang menjadi penghalang dengan mengorbankan beribu-ribu nyawa tak bersalah. Kapten kapal Titanic, Edward G. Smythe adalah seorang yang bekerja di bawah J.P. Morgan. Dia mengendalikan Titanic dalam kecepatan penuh 22 knots dalam malam yang gelap tanpa ada cahaya bulan dan melewati dataran es seluas 80 mil persegi. Hingga pada akhirnya terjadilah tabrakan antara Titanic dengan gunung es. Dalam insiden malam itu, Benjamin Guggenheim, Isidore Straus, dan John Jacob Astor menjadi korban. Namun, istri John yaitu Madeline dan juga Molly Brown selamat dari insiden tersebut. Tenggelamnya Titanic adalah bencana terbesar pada abad 20 di samping Perang Dunia. Insiden ini terjadi pada tanggal 14 April, yang juga tanggal yang sama pada saat pembunuhan Abraham Lincoln, yang juga menolak Federal Reserve, di mana Titanic ditenggelamkan dan tersingkirkanlah semua hambatan Federal Reserve. Kemudian Desember 1913, Federal Reserve yang merupakan perusahaan swasta berhasil didirikan. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita semua dapat beraktivitas seperti sedia kala. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa jempol atas. Kalau kalian tidak suka, bisa kasih jempol bawah. Terima kasih semuanya.